Ya, seperti biasa kita kembali hari ini akan membahas dan berbincang-bincang tentang salah satu hal yang sangat basic, dan hari ini kita akan membahas tentang rasio. Halo great people, apa kabar? Bertemu lagi dengan gua John di channelnya Fugol Coffee Roaster. Ya, seperti biasa kita kembali hari ini akan membahas dan berbincang-bincang tentang seduh menyeduh kopi lah. Hari ini kita akan bahas salah satu hal yang sangat basic. Ada beberapa temen atau ada beberapa pelanggan kita yang masih bertanya tentang hal ini gitu. Ya nggak tahu sih ya, mungkin selama ini mungkin karena kita pikir ini basic dan harusnya semua orang tahu gitu. Karena kalau tinggal search di Google atau di YouTube tuh pasti ada, cuma karena ada beberapa pertanyaan seperti itu, makanya hari ini kita akan coba membahas. Dan hari ini kita akan membahas tentang rasio. Simple kan? Sebenarnya ya simple banget. Rasio itu sebenarnya adalah jumlah perbandingan antara kopi yang dipakai dengan air yang dipakai. Oke? Jadi, let's say, kalau misalnya gua pakai kopi sebanyak 15 gram. Oke? Terus gua mau pakai rasio 1:10. Berarti kopinya 15 gram. Total air yang dipakai 150 gram. Simpelnya dikali 10-nya aja. Karena kan tadi rasionya 1:10. Oke, jadi kalau pakai 15 gram, kopinya, total airnya 150 gram. Karena itu adalah 1:15. Nah, kalau misalnya, Bang, gimana kalau misalnya gue pakai 15 gram, terus gue mau pakai 1:15. Ya berarti 15 dikali 15. Kopinya 15 gram, total airnya adalah 225 gram. Ngerti nggak? Simple kan? Nah, itu rasio tuh, itu simple banget. Nah, terus pertanyaannya, kenapa sih nyeduh kopi butuh rasio? Kenapa sih nyeduh kopi nggak? Ya udahlah, gue seduh kopinya aja, terus gue langsung kasih airnya aja. Atau misalnya, udahlah nggak usah ribet-ribet lah pakai rasio lah. Ya ngapain gitu. Nah, ternyata rasio ini akan mempengaruhi ke strength, kepekatan atau tingkat ekstraksi dari si kopi itu ketika diseduh. Jadi contoh misalnya, kita pakai 15 gram. Oke, 15 gram, umumnya kita di Fugol kita pakai 15 gram. Terus kita selalu umumnya pakai rasio 1:15. Bisa nggak kopi itu, kalau misalnya kita seduh, yang biasanya kita pakai 1:15 rasionya, terus hari ini kita seduh pakai 1:20? Bisa aja. Atau misalnya, kopi itu tadinya kita seduh 1:15, sekarang kita seduh 1:10. Berarti kopinya 15 gram, total airnya 150 gram. Bisa aja, cuma akan ada perbedaan di strength dari setiap rasio yang berbeda. Nah, kalau teman-teman tahu ada namanya SCA chart, Specialty Coffee Association chart. Jadi dia dari SCA chart ini dia ada kasih tabel, dan di tabel itu ada beberapa nilai dan beberapa tingkatan yang disarankan dan dianjurkan oleh si SCA chart ini. Jadi di SCA chart menyarankan TDS antara 1,15 sampai 1,35 adalah ekstraksi yang optimal buat seduhan kopi. Tapi apa yang menurut SCA chart katakan belum tentu sesuai dengan selera kita. Kita orang Indonesia, kita suka sesuatu yang lebih bold, yang lebih berasa gitu ya, karena kita biasa makan micin, makan bumbu rempah dan segala macam. Mungkin di 1,15 itu akan terasa watery buat kita karena itu terlalu tipis. Dan kita butuh ekstraksi yang lebih tinggi. Yang disarankan tadi optimalnya di 1,35. Mungkin buat kita orang Indonesia cocoknya di 1,45 atau 1,5 bahkan. Atau 1,6. Balik lagi ke selera masing-masing. Nah, tapi rasio ini akan mempengaruhi si strength yang akan dihasilkan oleh si seduhan kopi itu sendiri. As always, sambil gue menjelaskan, gue akan nyeduh ya hari ini pakai kopi dari Fugol tentunya, dan kopinya adalah Puntang Natural. Nah, kopi Puntang Natural ini cukup jebret ya buat gua. Di sini gua kasih nama Puntang Natural, terus prosesnya natural, ketinggiannya 1.200 sampai 1.600 meter di atas permukaan laut. Jadi rentang kebunnya lumayan luas. Terus dia ada mix varietal, ada Tipika, Linies, dan Ateng Super. Ateng itu singkatan dari Aceh Tengah, oke? Dan di sini gue kasih tasting notes-nya semuanya yang manis-manis, ada pineapple, ada nanas, ada strawberry, dan ada grapefruit. Dan gue akan nyeduh kopi ini pakai rasio 1:15. Nah, kenapa 1:15? Karena menurut gue di rasio 1:15 adalah rasio yang paling aman dan paling optimal buat dilakukan.
bisa aja gue pakai grind size yang lebih halus, gue naikin rasionya jadi 1:16 atau 1:17. Atau misalnya gue pengen pakai rasio yang lebih rendah, jadi bisa aja gue pakai grind size yang lebih kasar dengan rasio yang lebih rendah, misalnya 1:12 atau 1:13. Nah, rasio ini akan berpengaruh dengan grind size. Kalau grind size-nya terlalu kasar, rasionya terlalu tinggi, kopinya akan menjadi watery. Grind size yang lebih kasar harus pakai rasio yang lebih pendek. Let's say gue pakai rasio, pakai grind size coarse yang kasar banget. Gue bisa aja pakai rasio 1:11, 12, atau 13. Kenapa? Karena itu kasar. Jadi untuk menyeimbangkan rasanya, gue pakai rasio yang lebih pendek. Oke. Nah, kalau misalnya gue pakai grind size yang lebih halus, oke, gue harus pakai rasio yang lebih panjang. Kenapa? Karena kalau gue pakai rasio yang grind size yang halus, terus gue pakai rasio yang pendek, rasanya bakal tebel banget dan bisa jadi over extract. Justru dibutuhkan rasio yang panjang supaya rasanya lebih balance. Jadi misalnya let's say gue pakai rasio medium to fine, gue akan pakai grind size medium to fine. Gue akan pakai rasio misalnya 1:16, 1:17, bahkan 1:18 dengan gramasi yang sama. Nah, hari ini gue nggak akan nyeduh rasio panjang sama rasio pendek, tapi gue akan nyeduh rasio yang optimal buat gue. Dan kita di Fugol 1:15. Jadi gue akan pakai 15 gram kopi, dan gue akan giling di medium grind size. Kopi gue 15 gram, total air gue 225 gram. Mari kita laksanakan. Oke, sekarang semuanya udah siap, dan kita akan nyeduh kopinya. As always, blooming gue akan pakai 40 gram. Jadi aroma kopi ini nih seger banget guys. Apa ya? Fruity banget lah. Jadi kalau lu demen kopi yang fruity banget, terus yang acidity-nya bright, yang asam-asem tuh cocok banget Puntang Natural ini. Sama kalau misalnya demennya minum ice Japanese, wah cakep dah pakai kopi ini. Kesimpulannya, cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Ada Puntang Natural. Terus puringan kedua gue akan puring sampai 160 gram. Dan puringan terakhir sampai 225 gram. Oke. Gue ratain sedikit. Oke. Nah, kalau baunya nih ya, aromanya tuh mirip-mirip sama coklat manis. Terus ada kayak gula aren, kayak lucu sih. Ya menarik lah, kopi yang menarik. Ya, sesuai yang tadi kita udah omongin. Berasa ada pineapple, ya, ada grapefruit. Dan kita pakai rasio di 1:15. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya dengan grind size yang barusan? Apa yang terjadi kalau misalnya dengan grind size yang sama, gue aplikasikan dengan rasio yang lebih tinggi? Misalnya, kopi ini gue aplikasikan di rasio dengan 15 gram tadi, dengan grind size sama, gue aplikasikan ke rasio 1:17, let's say, atau 1:18. Pasti rasanya akan lebih watery. Kenapa? Karena jumlah air yang digunakan untuk mengekstrak si kopi tersebut terlalu banyak. Sehingga strength-nya terlalu kecil. Karena dia terlalu banyak airnya. Tingkat ekstraksinya mungkin tinggi, oke? Tingkat ekstraksinya mungkin tinggi, tapi strength-nya kecil. Jadi misalnya, let's say tingkat ekstraksinya karena airnya banyak, misalnya dari gara-gara 1:18, tingkat ekstraksinya bisa sampai 24%. Kenapa 24%? Karena yang terekstraksi banyak, tapi secara strength dia kecil. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya gue pakai ini rasio yang rendah banget? Misalnya, let's say gue pakai 1:11 atau 1:12 rasionya. Jadi total airnya akan jadi 180. Yang dari 225 rasanya bakal sour banget, terlalu asem. Jadinya kayak bisa dibilang over extract, bisa dibilang under extract karena yang terekstrak juga dikit gitu. Jadi rasanya nggak balance. Jadi harus sesuaikan rasio dengan grind size. Tapi buat ngulik awal, buat belajar, cobalah dari rasio yang paling aman tuh 1:15. Jadi bisa pakai 15 gram, bisa pakai 10 gram, tinggal dikali aja ke 15-nya itu. Jadi kalau pakai 15 dikali 15, kalau pakai 14 dikali 15. Dan itu adalah total air yang kalian butuhkan untuk nyeduh si
kopi tersebut. Oke, teman-teman, sekian penjelasan dari gua hari ini. Semoga teman-teman mengerti dan bisa mengaplikasikan rasio ini ke keseluruhan kalian masing-masing. Kalau masih ada yang belum jelas, bisa chat, bisa ya tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, atau misal kalian bisa DM ke IG Fugol Coffee dan kalian bisa nyimpan pertanyaan kalian di sana. Dan kalau misalnya ada saran dan konten-konten apa yang ingin kalian bahas, silakan tulis di kolom komentar dan kita akan coba buat konten tersebut. Oke? Jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee Fugol sekarang karena kita ada puntang natural. Sampai bertemu. Dadah.